Nah, jadi kata Rasul, Bapak Ibu, kun ma'allah. Hendaklah kamu selalu bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah, maka jika kamu tidak bisa bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka sesungguhnya dia mampu menghantarkan ruhanimu untuk bisa berjumpa dan liqa dengan Allah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah itu menekankan kepada umatnya itu hendaklah kita selalu bersama Allah. Jangan bersama diri. Memandang itu bersama Allah, mendengar bersama Allah. Bapak Ibu dari rumah menuju majelis ini bersama Allah. Hidup bersama Allah, mati pun juga bersama Allah. Sehat, sakit juga bersama Allah. Ini yang mesti kita instalkan, kita downloadkan rasa Tuhan itu selalu di dalam diri. Makanya Nabi itu selalu mampu mengaktifkan rasa Tuhan itu ke dalam ruhani sahabatnya dan umatnya secara umumnya. Apa buktinya Nabi itu menghidupkan ruhani sahabat dan umatnya itu? Supaya ruhani umatnya itu, sahabatnya itu, apapun yang ia perbuat itu betul-betul ruhaninya itu bersama Allah. Kata Rasul apa? Setiap perbuatan, setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang kita lakukan itu awalilah dengan kulimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya dengan nama Allah. Allah yang Rahman dan Rahim. Itu terjemah secara syariatnya. Namun maknanya secara hakikat, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dengan nama, tapi dengan Allah. Allah yang Rahman dan Allah yang Rahim itu kita berbuat. Nah, secara makna ma'rifatnya bukan dengan Allah, Allahnya yang Rahman dan Rahim itu. Sehingga tidak ada lagi namanya jarak antara kita dengan Tuhan kita. Karena sudah ahad, sudah tunggal dia. Karena Allah itu betul-betul sudah bikulli syai'in muhit, sudah meliputi zahir dan batin pada diri kita ini. Begitu Nabi itu menanamkan akan rahasia Allah itu mesti kita hidupkan ke dalam rohani dan jiwa kita ini. Sehingga apapun yang kita perbuat, tetap kita sandarkan kepada Allah. Jadi tidak ada lagi nampak akan wujud, akan keakuan diri kita ini yang merasa kita ini yang berbuat. Disitulah rahasianya. Siapa yang tidak menyandarkan Allah dari setiap perbuatannya, taubahnya sama seperti kuda pacu yang pontong ekornya, Bapak Ibu. Kuda pacu kalau udah pontong ekornya dijual maka turun harganya. Turun nilainya. Kenapa turun nilainya? Karena ekornya lah pontong. Ya. Itu artinya setiap perbuatan, setiap pekerjaan, aktivitas tidak diawali atas nama Allah, tidak ada barokahnya. Ya. Pekerjaan sudah, pekerjaan selesai, tapi capek sih yang dapat Bapak Ibu, panik sih yang dapatnya, tidak ada barokahnya, tak disempurnakan Allah. Kalau bahasa Ustaz tuh Bapak, ya panik-panik awak keladang sih itu, keladang le tahu Pak? Pasti tidak tahu tu lah. Lei. Kapara rajin, keladang rajin, tapi tidak ada hasilnya dong. Ya? Kita pergi ke kebun setiap hari, pergi ke ladang setiap hari, tapi tak ada hasil daripada kita pergi ke ladang dan ke kebun itu. Kenapa? Karena kita tak tahu siapa yang punya ladang, siapa yang punya kebun.
Ya. Jangan kamu mendapatkan upah Bapak Ibu, air putih pun tidak akan diberi itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang punya ladang. Menconcong saya bersihan ladang tuhnya. Sedangkan yang punya ladang awak tak mengenal. Kita rajin sholat, kita rajin beribadah. Tapi yang menyuruh sholat, yang menyuruh beribadah kita tak kenal. Siapa yang akan memberi upah itu? Disitulah Nabi katakan, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita, tak sah sholat kita, walaupun ibadah dan sholat yang kita lakukan itu sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Tapi kalau kita tidak mengenal yang kita sembah, maka ibadah yang puluhan tahun itu menjadi ibadah yang hampa, sia-sia belaka. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan amal yang terbaik, padahal sebenarnya mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka. Itu namanya orang yang tak kicau di nantarang namanya. Tahu namanya Pak, tak kicau di nantarang? Ustaz pun naklah mengerti lah. Dia mengira bahwa dia telah melakukan amal yang terbaik. Dia telah mengumpulkan segudang pahala solat, segudang pahala puasa, zakat, haji dan sebagainya. Padahal ketika disuruh oleh Allah, buka peti amalmu, kata Allah. Setelah dibuka, rupanya menjadi debu semuanya. Maka ini yang digambarkan oleh Rasul. Orang yang tertipu dengan diri dan amalnya nanti di akhirat seperti memikul peti besar. Di dalam peti besar yang dia pikul itu, dia menyangka dan mengira isinya adalah pahala-pahala amalnya. Tapi ketika dibuka di hadapan Allah, semuanya menjadi debu itu. Apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal yang dia sembah. Kalaupun dia mengenal, dia hanya sebatas mengenal nama, tapi tak mengenal diri yang punya nama. Padahal al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa. Kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Dia nggak akan pernah berpisah cerai. Disebut spidol, ini orangnya, ini wujudnya. Disebut mic, ini orangnya, ini wujudnya. Disebut papan tulis, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut Allah, mana wujudnya, mana orangnya. Itu mesti dipahami. Apa bedanya dengan diri Bapak Ibu? Berpisahkah antara diri Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu? Tidak. Ini mesti dipahami. Ya, jadi kalau kita punya nama, mesti jelas nama itu letaknya di mana. Nama itu letaknya di diri. Kalaulah nama itu letaknya di diri, mana yang diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Ini namanya cangkangnya nih. Ini casingnya. Ini kotaknya, ini sarangnya, ini sarungnya. Bisakah kotak ini, sarung ini bergerak, berjalan, duduk dan berbaring? Kalau tidak ada isinya di dalam, pasti ada isinya. Kalau isinya nggak ada, ibarat burung kalau sudah lepas tidak ada guna sangka itu lagi. Dijual pun murah. Tuh. Kalau ruh ini telah lepas dari sarangnya, ruh itu telah lepas daripada cangkangnya, maka tak disebut lagi namanya Pak Saroni, tapi disebut almarhum. Itu pun kalau mengenal. Kalau tak mengenal, asailah. Asailah itu apa nanti ya? Rasain dulu. Rasain. Jadi diri itu, tiang ruh itu Pak, tiang ruh itu. Ini yang mau kita masuk ke dalamnya. Cuma diantarkan dulu, dipanaskan mesinnya dulu. Jadi kita ngaji tak lama Pak ya, sampai selesai aja. Ya, jadi bersama Allah kita. Kalau tidak tahu diri, kata Rasul, fa in lam takun ma Allah, fakun ma aman kana ma Allah. Jika kita belum bisa bersama